Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sapura SHIMH. Saya dosen di Universitas Mabahul Ulum Jambi, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya salah satu peserta PKDP tahun 2026 yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan media ataupun sumber belajar yang akan saya gunakan untuk pertemuan kali ini adalah PPT, berupa PPT tentang tentang mata kuliah sosiologi hukum tentang mata kuliah sosiologi hukum. Dalam PPT ini ada tujuan dari pembelajaran dari sosiologi hukum. Yang pertama adalah memahami pengertian dari sosiologi hukum. Yang kedua, menjelaskan objek kajian sosiologi hukum. Yang ketiga, membedakan pendekatan normatif dan sosiologis. Dan yang keempat, menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan sosial. Kemudian, pengertian dari sosiologi hukum. Yang pertama adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Yang kedua, menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, mengkaji efektivitas hukum di tengah masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya teks tetapi juga praktik sosial. Kemudian slide berikutnya itu adalah tentang hukum dalam dua perspektif. Yang pertama, dalam perspektif normatif atau yuridis, itu ada hukum sebagai aturan tertulis, fokusnya pada pasal, undang-undang, dan teori hukum. Kemudian ada perspektif sosiologis, di mana di sini adalah hukum sebagai gejala sosial, fokus perilaku masyarakat terhadap hukum. Kemudian, objek kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum mengkaji ada 5 hal. Yang pertama adalah perilaku masyarakat terhadap hukum. Yang kedua, efektivitas penerapan hukum. Yang ketiga, lembaga penegak hukum. Yang keempat, konflik sosial dan penyelesaiannya. Dan yang kelima, budaya hukum masyarakat. Kemudian, fungsi dari sosiologi hukum itu sendiri, yang pertama, memberikan pemahaman realitas hukum di tengah masyarakat. Yang kedua, menjelaskan mengapa hukum tidak selalu efektif. Yang ketiga, membantu pembuat kebijakan hukum. Yang keempat, menjadi jembatan antara teori dan praktik sosial. Kemudian, selanjutnya dapat kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan. Yang pertama ada larangan merokok di tempat umum. Sementara pada kenyataannya sering kita jumpai larangan tersebut masih dilanggar. Begitu juga dengan peraturan lalu lintas dan hukum adat. Kemudian pendekatan dalam sosiologi hukum. Yang pertama ada pendekatan empiris. Yang kedua ada selanjutnya pendekatan dalam sosiologi hukum. Itu ada 3. Yang pertama pendekatan empiris. Yang kedua pendekatan interdisipliner. Dan yang ketiga adalah pendekatan kritis. Kemudian bisa kita lihat selanjutnya adalah tokoh penting dari sosiologi hukum. Yang pertama itu ada beberapa tokoh penting sebenarnya. Kemudian di sini ada Max Weber dengan teorinya hukum dan rasionalitas sosial. Kemudian ada Emil Durkheim dengan hukum sebagai solidaritas sosial, dan Reskopon sebagai teorinya yaitu law as tool of social engineering. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini, yang pertama, hukum tidak bisa dipahami hanya dari teks. Yang kedua, masyarakat sangat menentukan keberlakuan hukum. Yang ketiga, sosiologi hukum membantu menjelaskan kesenjangan antara teori dan praktik. Demikianlah PPT yang saya sampaikan sebagai media atau sumber pembelajaran untuk materi pertemuan pertama ini dalam mata kuliah sosiologi hukum.